apakah benar poros baru ini menjadi ancaman bagi Faisal atau hanya sekedar riak-riak untuk meramaikan bursa pencalonan wali kota Dumai tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali bertemu dengan saya Safriadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas pemilihan wali kota Dumai pada Pilkada serentak tahun 2024. Nama Haji Faisal yang kini menjabat sebagai wali kota Dumai dipastikan akan diusung oleh Partai Nasdem bersama koalisinya sebagai calon wali kota Dumai tahun 2024-2029. Faisal bahkan digadang-gadang akan melenggang menjadi wali kota terpilih di periode kedua. Keyakinan banyak pihak bahwa Faisal akan melenggang didasarkan atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat kota Dumai terhadap kinerja Faisal dalam 5 tahun terakhir. Apalagi menurut sebagian orang, kedatangan Jokowi ke kota Dumai memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni kemarin ikut mendongkrak popularitas dan elektabilitas wali kota Faisal. Sebenarnya untuk mengukur tingkat kepuasan ini harus melalui survei. Tapi sampai saat ini saya pun belum punya angka berapa persentase tingkat kepuasan masyarakat kota Dumai terhadap kinerja Faisal. Juga berapa popularitasnya dan elektabilitasnya. Tapi paling tidak, walaupun tidak ada survei, kalau kita berkeliling ke kota Dumai, memang banyak sekali terjadi perubahan-perubahan sejak Faisal menjabat wali kota Dumai. Di antaranya, kalau kita perhatikan, berdirinya Masjid Islamic Center di kota Dumai. Dan Masjid Islamic Center itu menjadi salah satu ikon wisata religi yang banyak dikunjungi dan ikut juga membuat kuliner hidup di kota Dumai. Di samping Islamic Center, Faisal juga memiliki komitmen yang kuat memperbaiki infrastruktur. Jalan-jalan yang tadinya berlobang, kurang lebar, juga sudah dibenahi. Sudah mulus. Begitu juga dengan drainase yang tersumbat dan mengundang genangan air juga sudah banyak yang dimulai. Lainnya adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan. Faisal memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap bidang pendidikan dan kesehatan ini. Jadi dari program-program yang dirasakan oleh masyarakat kota Dumai itu tidak berlebihan kalau umpamanya dikatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat, popularitas dan elektabilitas Faisal itu cukup tinggi pada pemilihan kepala daerah serentak ini. Nah, akankah Faisal memang dengan mudah melenggang dalam periode kedua ini? Ini belum tentu juga. Karena setakat ini beberapa bakal calon juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjadi rival politik bagi Faisal pada Pilkada serentak 2024. Di antara yang sudah mempersiapkan diri itu adalah tokoh muda Ferdiansyah SE, kader Partai Golkar, seorang pengusaha, dan baru saja terpilih pada Pileg kemarin menjadi anggota DPRD Kota Dumai. Ferdiansyah sudah menyatakan tekad untuk maju sebagai calon wali kota, bahkan ia dengan serius sudah mendaftar mengambil formulir di Partai Amanat Nasional. Di luar Ferdiansyah, ini yang menarik, muncul poros baru diinisiasi oleh tokoh Dumai, Dr. Haji Sunario. Sunario pernah menjadi
wakil wali kota Dumai pada masa wali kota Zul'as. Dan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional. Ketokohan Sunario di kota Dumai itu tak perlu diragukan lagi. Namanya memang sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat Dumai. Nah, pada tanggal 30 Mei kemarin, Sunario dan kawan-kawan menggagas sebuah koalisi bersama yang ia sebut dengan Poros Baru. Tujuan Poros Baru ini adalah melawan Faisal di Pilkada serentak 2024. Tapi tidak diketahui siapa yang akan dimunculkan dalam Poros Baru ini. Apakah Sunario sendiri atau tokoh-tokoh yang lain? Setakat ini belum ada gerakan yang konkret dan pasti dari Sunario. Apakah ia serius menjadi bakal calon wali kota atau Poros Baru ini hanya sekedar meramaikan bursa pencalonan wali kota saja. Kita juga tidak tahu. Tapi ada respon yang menarik dari Ketua DPD PAN Kota Dumai, Asrizal, yang dimuat di online Kupas Berita pada hari Rabu 5 Juni tahun 2024 pukul 09.31 waktu Indonesia Barat. Kupas Berita tampil dengan judul Pilkada Dumai 2024, Hasrizal, pergerakan Sunario itu liar. Jadi menurut Hasrizal, Poros Baru yang digagas oleh Sunario itu liar. Nah, kita baca beritanya. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Dumai, Haji Hasrizal, mengaku seluruh tindak tanduk yang dilakukan anggota DPRD Riau, Haji Sunario, terkait Pilkada Dumai 2024 adalah tindakan liar di luar kendali partai. Hal itu menjadi catatan khusus bagi PAN untuk nantinya disikapi dan ditindaklanjuti secara kepartaian. Itu di luar kendali partai. Pergerakan Sunario itu liar. Kita ingatkan jangan terlalu maju. Partai punya mekanisme yang mesti dihormati, tegas Asrizal kepada Kupas Media Group melalui sambungan telepon dari Jakarta 04-06-24 malam tadi. Ditegaskan Asrizal, hingga saat ini PAN masih melaksanakan tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Dumai. Proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai. Segenap kader diminta menghormati proses yang sedang berjalan. Kalau hari ini ada yang memberikan dukungan kepada seseorang, dipastikan itu liar. Pasti ada sanksi, tegas Asrizal. Haji Sunario sendiri sejak beberapa waktu belakangan ini diketahui berupaya menggalang kekuatan untuk melahirkan Poros Baru di Pilkada Dumai 2024. Pihaknya juga menggagas pertemuan tokoh politik dan membangun koalisi Selamatkan Dumai. Selamatkan Dumai, berarti Dumai dalam keadaan bahaya. Tentang siapa yang kita usung, kami sedang melakukan komunikasi politik yang lebih intensif. Yang jelas calon yang kita munculkan mampu bersaing dengan petahana, tegas Sunario, dikutip dari foxindonews.com. Sunario sendiri yang sebelumnya sempat digadang-gadangkan maju, akhirnya memutuskan tidak ikut bertarung di Pilkada Dumai 2024. Keputusan itu disampaikannya secara langsung kepada tim penjaringan DPD PAN Dumai. Kita dari tim penjaringan sudah bertemu dengan Pak Sunario dan beliau menyampaikan setelah berunding dengan keluarga diputuskan untuk tidak maju pada Pilkada Dumai 2024. Ungkap Ketua Tim Penjaringan DPD PAN Dumai Ahmad Dahlan Jumat 26 April 2024 lalu. Sudah lama ini, bulan April. Hanya saja kendati menyatakan tidak maju, namun Sunario tetap berupaya menjegal petahana Haji Faisal. Secara terbuka, Sunario membangun kekuatan untuk menunjukkan perlawanan. Belakangan Haji Zulkifli As juga muncul ke permukaan. Kedua sosok yang pernah menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota Dumai 2005 sampai 2010 itu kini berada dalam satu barisan. Kita melihatnya aneh saja. Maju tidak berani tapi saat ini malah sibuk sendiri. Sunario jangan kekanak-kanakan dalam berpolitik, ujar Hasrizal.
Dr. Haji Sunario saat dikonfirmasi belum berhasil dihubungi karena nomor telepon seluler dan aplikasi WA-nya sedang tidak aktif. Nah, itulah beritanya. Ini ramai juga ini Dumai ini. Melihat pergerakan Sunario yang mulai dicemaskan oleh banyak pihak, termasuk Hasrizal, Ketua PAN Dumai. Sunario itu kader Partai Amanat Nasional. Pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode lalu. Kalau menurut saya, kemunculan poros baru ini tidak perlu ditakuti. Dan itu sah-sah saja. Malah bagus. Kalau kita menilainya dalam perspektif demokrasi. Itulah dinamika yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Semakin banyak poros yang muncul, itu malah makin bagus. Karena dapat membuat dinamika berdemokrasi itu makin dinamis. Jadi tidak perlu betul disikapi dengan negatif. Masalahnya, pilkada ini tidak berada dalam ranah perseorangan, melainkan menjadi gawenya partai politik. Coba kita lihat ketentuan KPU bahwa calon wali kota dan calon wakil wali kota diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Ambang batasnya 20% dari jumlah kursi DPRD. Jadi kalau sudah 20% dari jumlah kursi DPRD, maka partai politik itu berhak untuk mengusung satu pasang calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, problem lain, partai politik juga punya mekanisme sendiri dalam menseleksi bakal calon yang akan diusung menjadi calon. Salah satu mekanismenya itu adalah membuka pendaftaran bagi bakal calon. Silakan. Bakal calon manapun, mau politisi, mau pengusaha, mau tokoh, mau birokrat yang punya keinginan untuk menjadi calon wali kota, calon wakil wali kota, mendaftar ke partai politik. Partai politik nanti akan menentukan siapa yang akan mereka usung dan kemana arah koalisinya. Nah, Sunario kebetulan juga kader partai politik. Sebagai kader partai politik, ia juga mesti tunduk kepada aturan main partai politik. Dan Sunario pasti tahu itu. Karena dia bukan politisi baru. Dia politisi yang sudah berkarat juga di dunia politik. Jadi apa yang dikatakan Hasrizal itu ada benarnya juga. Bahwa gerakan Sunario itu liar. Tapi tidak benar juga 100%. Sebab ini masih dalam batas-batas yang wajar. Toh pada akhirnya seliar apapun gerakan seorang tokoh, atau kita sebutlah ia bakal calon, yang menentukan juga partai politik. Apakah PAN nanti akan mengusung Sunario atau tidak, itu yang menentukan adalah partai politik. Internal PAN sendiri. Bisa saja PAN itu mendukung Sunario. Bisa juga PAN itu tidak mendukung Sunario. Jadi, kenapa mesti kita polemikkan soal poros-poros baru ini? Bahwa Sunario harus ikut aturan main partai itu pastilah. Tidak mungkin Sunario berada di luar garis ketentuan partai. Hanya saja kita juga tidak paham apa udang di balik batu yang memunculkan gagasan poros baru ini. Kalau kita lihat Faisal sebagai figur yang cukup berhasil memimpin
Dumai dalam 5 tahun terakhir, maka keberhasilan itu tentu tidak dipandang positif oleh poros baru ini. Yang notabene diisi oleh tokoh-tokoh Dumai juga. Ada Sunario, ada Edi Muhammad Yatim, ada Dr. Karmila Sari, kemudian diinfokan juga ada Zulas, ada Syahril Abu Bakar, ada Tarmizi Yusa, itu dalam berita yang saya baca pada salah satu online. Mereka kita anggap tokoh-tokoh yang memiliki tanggung jawab juga kepada Kota Dumai. Bahwa pandangan mereka tidak sejalan dengan Faisal dalam memimpin Dumai, itu adalah hak mereka juga. Bahwa ada masyarakat yang berpandangan positif atas kinerja Faisal, itu juga hak mereka juga. Nah, kami memang mendapatkan informasi bahwa poros baru ini akan membangun kekuatan bersama dengan 3 partai. PAN, Gerindra, dan Partai Demokrat. Edi Yatim sendiri adalah kader dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Menurut informasi, Sunario dan Edi Yatim itu akan berpasangan menjadi bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota yang diproyeksikan diusung oleh koalisi Demokrat, PAN bersama dengan Gerindra. Tapi benar atau tidak, itu kan urusannya partai. Partai yang menentukan. Kalau kita katakan benar, ternyata partai tidak memberikan surat keputusan baik kepada Sunario maupun kepada Edi Yatim. Partai itu ukuran mencalonkan seorang kader maupun non-kader jelas ukurannya. Ukuran yang paling berpengaruh itu adalah elektabilitas. Sejauh mana tingkat keterpilihan seseorang itu menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota. Makanya tidak mudah kan partai mengeluarkan surat keputusan dukungan kepada salah satu kader partai ataupun non kader partai. Ada ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh partai. Nah, tinggal kita hitung-hitung aja lagi. Apakah elektabilitas Sunario sama seperti dulu? Bisa menandingi elektabilitas Faisal yang sekarang sedang menjabat sebagai wali kota. Saya juga agak ragu. Faisal bagaimanapun sebagai incumbent memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di Kota Dumai saat ini. Tapi bukan tidak mungkin figur seperti Sunario Ferdiansyah yang memiliki energi 3 kali lipat dari Faisal bisa membuat Faisal menjadi sulit juga untuk melenggang ke periode kedua. Nah, semuanya sangat mungkin karena dalam politik sering yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kita proyeksi tidak terjadi menjadi terjadi. Banyak kan kejutan-kejutan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah yang orang tidak kita prediksi bisa menang ternyata menang. Orang yang kita prediksi menang ternyata kalah. Itu banyak sekali. Jadi politik itu begitulah. Tergantung kepada kekuatan partai politik, kekuatan pendukung lain di luar partai politik yang ikut mensukseskan pemilihan kepala daerah. Popularitas, elektabilitas, dan ini penting, isitas. Isitas ini memang kadang melebihi daripada elektabilitas, kadang di bawah dari elektabilitas. Kita lihat perkembangan berikutnya, apakah benar poros baru ini menjadi ancaman bagi Faisal atau hanya sekedar riak-riak untuk meramaikan
bursa pencalonan wali kota Dumai tahun 2024. Terima kasih, kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.